Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sekalian, kita bertemu kembali pada mata pelajaran Bahasa Arab. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang tasriful fi'lil mudhari'i atau perubahan bentuk fi'il mudhari'. Para pelajar sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa fi'il mudhari' merupakan kalimat fi'il atau kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Atau kalimat fi'il mudhari' merupakan kalimat fi'il yang selalu dibarengi dengan zamanul hal atau zamanul istiqbal. Contoh seperti lafaz yaqra'u, artinya bisa sedang membaca atau akan membaca. Adapun ciri dari lafaz fi'il mudhari', biasanya huruf awal dari fi'il mudhari' selalu diawali dengan hamzah, nun, ya, ataupun ta, di mana keempat huruf ini bisa menunjukkan tentang siapa fa'il atau pelaku dari fi'il mudhari' tersebut. Adapun fa'il atau pelaku dari fi'il mudhari' ini bisa berupa orang ketiga laki-laki atau disebut ghaib. Jumlahnya bisa satu orang, contoh seperti lafaz yadhabu, di mana lafaz yadhabu ini diawali dengan huruf ya untuk menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah laki-laki orang ketiga. Kemudian kalau huruf terakhir diberi harakat dhamma, ini menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah seorang laki-laki orang ketiga. Jumlahnya pun bisa dua orang. Contoh seperti lafaz yadhhabani. Ini pun sama diawali dengan huruf ya untuk menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah laki-laki orang ketiga. Kemudian di akhir ditambah alif dan nun untuk menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah dua orang laki-laki orang ketiga. Atau jumlahnya bisa banyak. Contoh seperti lafaz yadhhabuna, diawali dengan huruf ya untuk menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah orang ketiga. Kemudian di akhir tambah waw dan nun untuk menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah laki-laki banyak orang ketiga. Pelaku atau fa'il fi'il mudhari' pun bisa berupa orang ketiga perempuan atau disebut ghaibah. Sama, ini pun jumlahnya bisa satu orang. Contoh seperti lafaz tadhhabu. Lafaz tadhhabu diawali dengan ta. Ta menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah perempuan orang ketiga. Lalu huruf terakhir diberi harakat dhammah. Ini menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah seorang perempuan orang ketiga. Atau jumlahnya bisa dua orang. Contoh tadhhabani. Ini pun sama diawali dengan huruf ta untuk menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah perempuan orang ketiga. Kemudian di akhir ada alif dan nun untuk menunjukkan bahwa jumlah yang melakukan adalah dua orang perempuan orang ketiga. Atau jumlahnya bisa banyak. Contoh seperti lafaz yadhhabna. Kalau ini diawali dengan ya untuk menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah orang ketiga. Lalu di akhir ada huruf nun yang diberi harokat patah. Sebelumnya ada huruf yang disukunkan. Ini menunjukkan bahwa yang melakukan adalah perempuan banyak orang ketiga. Nun di akhir ini disebut nun jama' muannas. Fa'il atau pelaku dari fi'il mudhari' pun bisa berupa orang kedua laki-laki atau disebut mukhatab. Jumlahnya bisa satu orang. Contoh seperti lafaz tadhhabu. Lafaz tadhhabu diawali dengan huruf ta, di mana ta ini dipakai untuk menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah orang kedua. Kemudian huruf terakhir diberi harakat dhammah. Ini menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah seorang laki-laki orang kedua. Jumlahnya pun bisa dua orang. Contoh lafaz tadhhabani. Lafaz tadhhabani ini diawali dengan huruf ta, menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah orang kedua. Kemudian di akhir tambah alif dan nun untuk menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah dua orang laki-laki orang kedua. Atau jumlahnya bisa banyak. Contoh seperti lafaz tadhhabuna.
Ini pun sama, diawali dengan huruf ta untuk menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah orang kedua, lalu di akhir tambah waw dan nun untuk menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah laki-laki banyak orang kedua. Fa'il fi'il mudhari pun bisa berupa orang kedua perempuan atau disebut mukhatabah. Jumlahnya bisa satu orang. Contoh seperti lapad tadhhabina. Lapad tadhhabina diawali dengan ta untuk menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah orang kedua, lalu di akhir ditambah iya dan nun untuk menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah seorang perempuan orang kedua. Jumlahnya pun bisa dua orang. Contoh lapad tadhhaban diawali dengan huruf ta untuk menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah orang kedua, kemudian di akhir ditambah alif dan nun untuk menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah dua orang perempuan orang kedua. Dan jumlahnya pun bisa banyak. Contoh seperti lapad tadhhabna diawali dengan huruf ta untuk menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah orang kedua, dan di akhir ditambah nun diberi harakat patah yang sebelumnya ada huruf yang disukunkan untuk menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah perempuan banyak orang kedua. Fa'il fi'il mudhari pun bisa berupa orang pertama atau disebut mutakallim. Mutakallim terbagi dua. Ada mutakallim wahdah, artinya orang pertama seorang. Contoh seperti lapad adhabu. Lapad adhabu ini diawali dengan huruf hamzah untuk menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah orang pertama. Kemudian di akhir diberi harakat doma menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah orang pertama seorang. Mutakallim pun ada yang disebut mutakallim ma'al ghair. Contoh seperti lapad nadhabu. Lapad nadhabu ini diawali dengan huruf nun untuk menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah orang pertama, ma'al ghair artinya banyak. Kemudian di akhir hurufnya diberi harakat doma. Nah, para pelajar sekalian, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.